Baiklah, dipersilakan kepada Bu Haji Septa untuk menyampaikan paparannya. Saya berikan waktu dan kesempatan ini kepada Bu Haji Septa. Mangga. Terima kasih kepada Bu Min sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu muka melalui kegiatan daring ini. Tak lupa salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada suasana yang penuh peradaban dan berpendidikan seperti saat ini. Terutama terima kasih kepada host kita yang telah menyediakan ruang untuk kita bertatap muka hari ini di acara daring Ngobrol Bareng Kaca Gelis. Terima kasih kepada moderator juga Bu Min Hermina yang telah memandu acara ini. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Ketua Pak Syam, Ibu Ketua Bu Yatni, dan Bapak-bapak dan Ibu yang hebat Pak Dedi, Bu Lutfia, Bu Dewi, semua anggota Kaca Gelis. Terima kasih atas kesempatan ini. Di sini saya sebagai presenter ditunjuk Pak Irwan secara serta-merta. Jadi saya akan memberikan suatu materi yang pernah saya berikan kepada anak didik saya pada saat mengikuti lomba FLSN untuk tingkat nasional dulu, tapi ya belum beruntung. Nah, materi ini saya berikan untuk sebagai motivasi bagi mereka bagaimana tentang menulis. Jadi saya beri judul, tulisanmu dapat meraih impianmu. Judul ini adalah motivasi bagi siswa, bagaimana seseorang yang menulis dengan sungguh-sungguh, menulis dengan baik, akan bisa meraih impianmu. Next ya. Next ya. Nah, maaf sedikit kesalahan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada materi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan saya tahu juga sebetulnya kita semua sudah memahami ini. Tadinya ini adalah diberikan kepada anak-anak kelas menulis. Jadi saya coba menuangkannya di sini. Pertama yang harus ketahui adalah apa itu menulis. Sebelum kita menulis, kita harus tahu dulu apa itu menulis. Kemudian jenis-jenis tulisan. Ini tujuannya adalah tulisan apa yang kita suka, sehingga kita bisa menentukan untuk nanti menulis apa. Kemudian manfaat menulis. Apa manfaatnya menulis ini bagi kita? Kemudian bagaimana mencari ide dalam menulis supaya kita tidak sulit untuk menemukan ide. Ada beberapa hal cara mencari ide dalam menulis. Kemudian langkah-langkah menulis. Kemudian ada kesalahan yang terabaikan saat menulis. Kesalahan ini kadang-kadang kita nggak terlalu ngeh, padahal sebetulnya sangat penting bagi seorang penulis. Kemudian sesuai dengan judul tadi, menulis dapat meraih impianmu. Nah, saya akan memberikan beberapa orang penulis-penulis terkenal yang menjadi hebat, baik secara moral ataupun secara material dari menulisnya. Jadi, menulis itu bisa menjadi sebuah profesi bagi kita. Baiklah, apa itu menulis? Menulis ini adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara teratur sehingga orang lain dapat memahami apa yang kita tulis. Jadi itu adalah makna atau apa yang dimaksud dengan menulis. Itu kita memberikan sebuah kegiatan yang mengungkapkan gagasan, pikiran kita ataupun pengalaman kita dalam bentuk tulisan. Jadi pengalaman apa yang kita punya bisa kita tulis, gagasan apa yang kita punya bisa kita tulis,
tetap menggunakan aksara atau lambang-lambang atau simbol. Sehingga apa yang kita tulis secara tersusun dan sistematis bisa dipahami oleh orang lain. Menulis suatu kegiatan yang kompleks antara tangan, jari, mata secara terintegrasi dilakukan. Karena tanpa terintegrasi nggak mungkin kita bukan menulis atau bermain. Jadi menulis itu adalah keterpaduan antara jari, tangan, dan mata kita. Selanjutnya, ada berbagai jenis tulisan. Jadi untuk anak-anak, saya sengaja memberikan ini supaya anak bisa memilih tulisan apa yang dia suka. Jadi kira-kira saya mampunya di mana, suka menulis apa. Maka saya berikan kepada anak kelas menulis, bahwa inilah sebagian dari ini tulisan. Yang dalam puisi itu adalah bentuk karya sastra, di mana sebuah tulisan yang nilai estetika, kata-kata yang berita, yang mengandung estetika. Kalau ada anak yang dengan hal itu, dia memilih tulisan yang berisi. Kemudian surat. Dulu sering kita menulis surat sebelum adanya alat menulis sekarang. Kita menulis surat untuk orang lain. Kalau ada dalam kita tahu, maka kita surat. Surat dalam bentuk ini juga bisa kita lakukan dalam bentuk tanah. Ini nggak kelihatan situ kan? Ya. Oh ya. Jadi sebuah tulisan yang ulas tulisan orang lain, ulasan atau review sebuah buku dari orang lain dari segala segi, dari bukunya, terbit, buku, harga pun bisa dicantumkan dalam identitas buku. Kemudian ada sisnya yang harus kita gambarkan tulisan. Kemudian kebaikan dari segi kelemahannya, kebaikan itu maka kita tulis dalam bentuk resensi. Ini juga ada anak yang membaca buku, kemudian bisa dengan buat resensi ini kembali. Yang KTI adalah kayak tulisan dituliskan oleh orang yang bersih yang senang menulis atau senang menulis sifat ilmiah, itu memerlukan data, kemudian eksperimen, argumen, dan perlu penelitian. Makanya pada saat membuat orang sangat senang menulis penelitian seperti ini. Mungkin untuk anak-anak SMP belum terlalu bisa dipahami, tapi untuk SMA atau saya ataupun guru seperti kita membuat itu sudah mulai karya tulis ilmiah. Jadi dengan karya tulis ilmiah ini adalah orang-orang yang tidak kenal fiksi, mungkin bisa menggunakan jenis. Berikutnya fiksi. Fiksi adalah sebuah cerita prosa, karya berbentuk prosa. Yang biasanya adalah berbentuk narasi dari penulis yang bisa dalam bentuk rekaan atau imajinasi yang bisa ditulis dalam berdasarkan pengalaman peristiwa apa yang dialami oleh penulis. Jadi sebuah fiksi cerita yang sebenarnya tokohnya adalah binatang, tapi kisahnya adalah kisah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Jadi manusia yang kehidupan kita
tapi ditulis dalam bentuk tabel. Tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang ada binatang atau hewannya. Itu dalam prosa lama ada legenda, ada mite, ada juga sage dan lain. Kemudian jurnal. Jurnal adalah sebuah catatan harian yang kita lakukan berdasarkan satu kejadian atau pengalaman atau pengamatan yang kita alami. Jadi jurnal itu kita tulis setiap hari dengan apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita hadapi, pengalaman apa. Dan jurnal ini tidak bersifat terbatas hanya pengalaman kita saja. Kita juga bisa membuat jurnal dengan kumpulan artikel orang lain. Jadi kita buat jurnalnya. Seperti kita mau naik pangkat, nanti juga ada dibuatkan jurnal dari hasil KTI kita. Tapi pada dasarnya jurnal ini adalah tulisan harian yang berdasarkan kejadian atau pengalaman dan pengamatan yang dialami penulis. Terakhir ada autobiografi. Autobiografi adalah sebuah catatan atau identitas atau tulisan yang berisikan riwayat hidup seseorang, tapi ditulis oleh pengarangnya sendiri, ditulis oleh penulisnya sendiri. Jadi autobiografi ini adalah sebuah pengalaman kehidupan seseorang, bisa mulai dari lahir sampai dia sekarang, apa saja yang dia alami, prestasi ataupun kesedihan, itu bisa dituangkan dalam bentuk autobiografi. Jadi ini kira-kira jenis tulisan yang bisa diperhatikan oleh anak-anak yang mudah dan bisa dia kerjakan. Jadi ada beberapa lagi yang lain, tapi saya ambil hanya 7 model tulisan atau bentuk tulisan yang mungkin disenangi, bisa dipilih oleh siswa kita. Selanjutnya. Bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi itulah salah satu menciptakan jembatan komunikasi dengan orang-orang lain. 2, mengasah kemampuan diri dalam bahasa tulis. Artinya semakin sering kita menulis, semakin tinggi kemampuan kita dalam bahasa tulis. Dalam segala segi kita bisa mengasah kemampuan kita dengan sering-sering menulis. Sekali menulis ada kesalahan, mungkin ada beberapa kesalahan, menulis terus, akhirnya bisa diminimalisir kesalahan yang kita buat saat menulis. Jadi mengasah kemampuan diri dalam bahasa tulis itu sangat penting dalam menulis. Yang ketiga, menulis kreatif. Menulis kreatif bisa menjadi sumber penghasilan. Nah, itu yang saya katakan tadi, banyak orang yang sekarang ini profesinya menulis menjadikan dia bahagia secara moral dan material. Artinya, dia bisa terkenal di mana-mana, kemudian dia juga bisa punya banyak uang, makanya sumber penghasilan. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang karyanya banyak diminati oleh pembaca. Karena setelah dijadikan buku, diminati, sampai dia berapa kali mencetak bukunya. Katanya sampai bisa ratusan juta. Nah, berarti kan suatu motivasi buat kita untuk menulis, bahwa ternyata orang yang menulis secara kreatif, yang bisa disukai oleh pembaca, minat baca tinggi terhadap buku yang kita buat, nah, merupakan sumber penghasilan juga. Berikutnya, menulis itu juga menambah pengetahuan dan wawasan. Bagaimana tidak menambah pengetahuan dan wawasan? Karena dengan menulis itu kita nggak serta-merta menulis saja. Di mana sesaat menulis itu kita perlu mencari referensinya. Kita banyak membaca. Dengan membaca baru kita tuangkan. Kalau kita lupa atau kita kurang tahu, kita akan cari lagi. Cari bisa di internet, bisa di buku. Nah,
semakin sering menulis, semakin bertambah pengetahuan dan wawasan kita. Jadi kita akan sering membaca buku kalau kita sering menulis, apalagi tulisan-tulisan yang bersifat ilmu pengetahuan, ya, di samping tulisan yang berbentuk pengalaman pribadi, tapi ada tulisan yang harus kita banyak membaca buku, banyak mencari referensinya, sehingga dengan tidak banyaknya kita tahu, oh ya ternyata ini artinya ini artinya ini, dengan banyak menulis. Jadi menambah pengetahuan dan wawasan. Berikutnya, menulis juga bisa memperbanyak teman dan komunitas. Nah, ini yang saya rasakan. Ini saya rasakan sekali dengan menulis. Saya bukan seorang penulis, tapi saya ada menulis. Saya merasakan punya banyak teman dan komunitas. Teman saya itu mulai banyak itu saat saya mengikuti Sagu-Sabu Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh Kaca Gelis. Nah, mulai dari saat itulah rasanya saya punya banyak teman, punya ada komunitas, dan rasa percaya diri juga lebih tinggi karena sudah ada menulis dan memiliki teman yang sama dengan kita, punya pengetahuan yang sama. Jadi untuk berdiskusi sama teman yang sama-sama komunitas tuh lebih asik seperti Kaca Gelis ini. Saya alhamdulillah, mungkin karena ada tulisan lah saya dimasukkan dalam Kaca Gelis ini. Kalau nggak mungkin saya nggak kenal sama Bu Yani, atau Bu Yani nggak kenal saya mungkin ya. Mungkin ini pikiran saya saja. Selanjutnya, menulis merupakan sebuah prestasi. Nah, ini juga termasuk dengan menulis, saya contohkan itu Bumin. Bumin banyak prestasinya tuh karena menulis. Ibu ketua kita, Bu Yatni, banyak tuh prestasinya karena menulis. Lihat aja bukunya. Buku Bu Yatni, ketua kita, udah tersebar ke seluruh Indonesia untuk pembelajaran SD. Bumin juga ikut-ikut sebuah acara-acara ke Australia, ke Batam, seminar nasional, itu juga sebuah termasuk prestasi dalam menulis. Jadi tidak ada ruginya kalau kita sering menulis, kemudian kita menuai sebuah prestasi. Alhamdulillah. Berikutnya. Nah, kadang-kadang dalam menulis ini ada ide kita yang nggak muncul serta-merta dalam kepala kita. Tak jarang kita mengalami kebuntuan saat sedang menulis. Nah, kita perlu ada ide atau inspirasi. Nah, kepada anak-anak saya juga mengatakan, bagaimana cara kamu mencari inspirasi tersebut? Apa yang kamu lakukan atau tempatnya di mana agar kamu bisa menuliskan ide yang kamu punya dalam kepala kamu sehingga menulis bisa jadi lancar. Yang utama sekali adalah benar membaca buku. Untuk menjadi penulis yang hebat atau bisa menulis dengan lancar, yang pertama sekali adalah membaca buku. Seseorang mengatakan, orang yang menulis tanpa membaca buku, maka suatu saat dia akan tersesat. Itu motonya. Tersesatnya ya mungkin kita menulis yang salah, kita menulis tidak sesuai dengan faktanya. Jadi kita menulis karena tidak memperhatikan referensinya. Jadi ingin jadi seorang penulis, haruslah kuncinya banyak membaca buku. Kemudian inspirasi itu bisa lagi didapat dari mendengarkan musik. Jadi dengan mendengarkan musik, kita bisa membuat sebuah tulisan. Misalkan lagu Bunda. Lagu Bunda kita dengarkan, kita amati, kita resapi, kemudian lahirlah sebuah tulisan tentang seorang ibu. Atau yang sekarang lagi booming juga tuh lagu Kau Berkorban Demi Raga Yang Lain. Tuh, garda terdepan perawat petugas medis kita kan, ada lagunya Kau Berkorban Demi Raga Yang Lain, dengan menyelamatkan raga yang lain. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah ide atau inspirasi untuk menulis. Misalnya judulnya dengan petugas medis adalah garda terdepan dalam menanggulangi COVID-19. Gitu ya. Jadi mendengarkan musik juga bisa mempengaruhi inspirasi buat kita. Yang berikutnya, mencari tempat yang nyaman untuk mendapatkan inspirasi. Nah, kalau kita misalnya sulit dengan mendengarkan musik, kita nggak bisa, membaca buku udah tapi masih belum, mungkin kita perlu mencari tempat yang nyaman untuk berdiskusi, untuk mendapat inspirasi ini di mana. Ada juga orang yang senang menyendiri di perpustakaan misalnya. Dengan di perpustakaan muncullah inspirasinya.
Ada juga orang yang senang untuk membuat puisi di pantai. Maka pergilah ke pantai, ke gunung, maka lahirlah puisi-puisi yang akan dia ciptakan. Ada juga orang yang senang membuat artikel. Artikel itu bisa dia lihat misalnya dia pergi ke tempat keramaian, pasar, ke taman kota, apa saja. Kemudian bisa dijadikan sebuah tulisan baginya. Jadi untuk itu, carilah tempat yang nyaman untuk mendapatkan inspirasi. Berikutnya, cari teman berdiskusi. Nah, misalkan kita ingin membuat sesuatu tulisan, kita temui orang yang kira-kira bisa kita ajak berdiskusi untuk tulisan kita. Apa misalnya yang akan kita tulis? Nah, misalnya saya ingin menulis tentang Google Classroom, tapi saya kurang paham. Nah, saya menemui Pak Irwan atau Bu Widati ya, atau Bu Min. Saya nanya, Bu Min kalau ini gimana? Pak Irwan, nah itu kan teman berdiskusi sangat penting untuk melahirkan sebuah tulisan. Berikutnya, mengingat peristiwa yang pernah kita alami. Nah ini sangat mudah, di mana orang sering menulis pengalaman pribadi, menjadikan sebuah buku yang pernah dia rasakan, dia alami, jadilah sebuah tulisan. Seperti buku saya, ini promosi, Sekelumit Rinduku untuk Duku, itu adalah pengalaman pribadi. Saya bisa menulis satu buku yang isinya adalah pengalaman pribadi saya pada saat pertama mengajar. Banyak lagi yang bisa kita tulis pengalaman pribadi kita dalam bentuk cerpen, atau dalam bentuk artikel, di mana kita duduk, ada sesuatu kejadian, bisa kita tulis dalam bentuk tulisan. Sangat mudah sekali. Nah, terakhir adalah peristiwa yang sedang viral. Sekarang ini banyak peristiwa yang sedang viral. Ada orang yang kelaparan, ada orang yang meninggal karena COVID-19, ada yang kecopetan, banyak yang viral, kemudian kita jadikan sebuah tulisan. Peristiwa yang viral ini juga mudah, kita bisa sedikit mengambil inspirasi atau kopi dari catatan orang lain, kemudian kita tambahkan dengan kata-kata kita sendiri. Jadilah peristiwa sedang viral itu menjadi sebuah tulisan buat kita. Ya. Berikutnya, langkah-langkah menulis. Nah ini sebetulnya sudah dipahami oleh semua orang ya. Langkah-langkah menulis. Tapi ini tekanan saya katakan tadi, ini buat anak-anak kelas menulis tadinya saya berikan. Jadi saya berikan juga langkah-langkah menulis kepada anak. Pertama tentu kita menentukan ide dan topik dulu. Karena kalau tanpa menentukan ide atau topik, maka tulisan kita akan kemana-mana, tidak terarah. Karena nggak ada ide, nggak ada topiknya. Jadi benar-benar kita, ruang lingkupnya kita perkecil supaya kita dengan mudah menulis sesuai dengan apa yang telah kita cari topiknya. Setelah ada ide, topiknya, kemudian kita kumpulkan bahannya. Dari mana nih? Kita ke studi perpustakaan, studi internet bisa juga, mengumpulkan bukunya juga bisa. Dan jangan lupa, setiap menulis kita harus meletakkan atau menyiapkan kamus bahasa Indonesia. Ya. Setelah itu, buatlah kerangka tulisannya. Kerangkanya seperti apa nih? Jadi kalau kita kemarin itu dalam pelatihan, ada deadline-nya, ada sinopsisnya, mungkin itu yang akan menjadi kerangka penulisan kita nanti. Kemudian kita kembangkan kerangka tulisan kita itu, dan mulailah kita menulis sesuai dengan kerangka yang telah buat. Jangan nggak sesuai kerangka. Setelah selesai penulisan, yang terakhir ini adalah sangat penting sekali. Sangat penting kita lakukan sebagai seorang penulis, yaitu menyunting karangan. Meskipun nanti ada, kalau kita membuat buku ada editor, jangan kita menyerahkan sepenuhnya kepada editor. Tapi suntinglah karangan kita itu sendiri. Swasunting. Sunting beberapa kali, kita merasakan sudah tidak ada lagi kesalahan, baru kita kirimkan, kita publish. Kalau artikel ya publish, masukkan di koran misalnya, di majalah misalnya, kalau buku ke editornya, ke penerbitnya. Jadi jangan biarkan editor menyunting karangan kita semua, karena editor juga tidak mungkin membaca karangan kita dari awal sampai akhir. Nanti waktunya akan habis untuk satu buku. Jadi sunting karangan kita sendiri, artinya pastikan karangan kita itu dari segi ejaannya benar, dari segi tata bahasanya benar, dari segi pengetikannya juga benar.
Setelah kita yakin sudah tidak ada lagi yang salah, baru kita publish, kita berikan kepada penerbit. Itu harus dilakukan oleh seorang penulis, karena seorang penulis yang layak disebut penulis adalah melakukan swastunting sendiri. Jadi nggak diserahkan sepenuhnya kepada editor. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang sering abai kita dalam menulis. Ya, ini saya dapatkan dari Pak Eko Pempret Media Guru. Jadi buku kita nggak layak terbit atau tulisan kita nggak layak terbit kalau sering terjadi kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan itu makanya menulis itu melatih kemampuan menulis. Jadi kesalahan ejaan itu nggak boleh sering terjadi. Apalagi kalau kita menulis sudah berkali-kali, sudah tidak ada lagi apotek ditulisnya apotik. Kemarin ditulisnya kemarin, atlet ditulisnya atlet, itu udah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti itu. Kesalahan ejaan tidak boleh terjadi untuk seorang penulis. Tapi untuk anak-anak, makanya saya berikan ini ke anak-anak, kesalahan ejaan itu harus dipahami oleh anak-anak. Jadi nggak boleh anak salah ejaan, makanya dia disuruh memegang kamus bahasa Indonesia yang benar. Kemudian kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa itu juga sangat penting juga. Bagaimana penggunaan tanda koma, penggunaan tanda titik, penggunaan tanda titik dua, kemudian tanda bacanya mana yang harus huruf kapital, mana yang harus huruf kecil, dan segalanya, itu harus dipahami oleh seorang penulis. Kalimat langsung. Bagaimana kalimat langsung? Kalimat langsung akan ada perbedaannya dengan kalimat tidak langsung. Nah, itu sangat penting juga yang sering kita abaikan dalam menulis. Nah, terakhir ada kesalahan pengetikan. Kesalahan pengetikan yang katanya typo gitu ya. Jarinya jempol semua. Nah, itu hanya untuk membela diri. Membela diri kita bilang begitu, tapi kalau seorang penulis tidak begitu. Jadi, ada kesalahan terabaikan, ada kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, kesalahan pengetikan. Kita harapkan atau kita usahakan sekecil mungkin tidak terjadi. Nah, ini penulis terkenal. Ada sebuah pepatah mengatakan, ketika Anda melahirkan sebuah buku, maka pada saat itu Anda sudah memperpanjang umur Anda. Nah, setelah saya pikir-pikir, itu kata-katanya benar. Saya nggak pernah bertemu dengan Chairil Anwar ini. Karena yang saya tahu sejak SD, saya sudah dikenalkan dengan Chairil Anwar. Dengan puisi judulnya Aku. Saya pernah ikut lomba puisi waktu SD, Aku juara 1. Tapi saya nggak pernah tahu. Nggak pernah bertemu dengan Chairil Anwar. Tapi lihat fotonya, nah itulah Chairil Anwar. Dengan karyanya, Aku, Deru Cempur Debu, Kerikil Tajam yang Terhempas, dan lain-lain. Nah, dia sudah memperpanjang umurnya melalui karyanya. Dia tidak secara ruhnya dia, secara raganya dia sudah nggak ada. Tapi secara ruhnya dia masih ada. Melalui karyanya sampai sekarang ini, dia masih hidup dengan karya dia. Selanjutnya ini Buya Hamka. Buya Hamka siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka ya? Buya Hamka adalah penulis religius yang sangat fanatik, sangat banyak dijadikan referensi oleh umat Islam. Sebuah karya yang terkenal adalah Tenggelam Kapal Van der Wijk. Itu Hayati dan Zainuddin ya, pernah difilmkan yang buat kita menangis. Kemudian ada Di Bawah Lindungan Ka'bah. Beliau sudah meninggal, tapi sampai sekarang orang tetap mengenang, ruhnya masih ada. Nah, yang masih ada sekarang Andrea Hirata, pernah waktu pertama booming itu Laskar Pelangi, semua orang udah kenal Andrea Hirata. Laskar Pelangi adalah karyanya dari bukunya, dari novelnya yang difilmkan, yang hampir penontonnya berjuta orang. Akhirnya dia menjadi seorang terkenal, jadi orang kaya. Kalau sekarang kalau penulis itu kaya, kalau zaman dulu ya kalau kayak Hamka sama Chairil Anwar mungkin tidak ya. Tapi kalau zaman sekarang nih, satu lagi Asma Nadia, Surga Yang Tak Dirindukan, di mana itu Habib bukan ya ceritanya Surga Yang Tak Dirindukan, ada Rumah Tanpa Jendela. Asma Nadia ini juga seorang penulis wanita terkenal juga. Kita banyak melihat
karya-karyanya di media nasional ya. Jadi benar, menulis memperpanjang umur, meskipun kita sudah tidak ada. Kalau karya kita bermanfaat buat orang lain, bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, maka sepanjang itu kita akan selalu dikenang dan kita selalu ada. Jadi jika Anda sudah menyelesaikan sebuah buku, maka saat itu Anda baru saja memperpanjang umur Anda. Nah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin ada yang kurang pada tempatnya, yang mohon nanti dibantu, dibetulkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kepada Bapak dan Ibu hebat, moderator. Kembali kita serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haji Septa yang sudah memaparkan materi yang sungguh sangat berguna sekali ya, bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita yang sudah mencoba menulis ataupun yang belum ataupun yang akan. Itu semua sangat berguna sekali. Lagi pula itu buat saya seolah-olah menjadi suatu pengingatan kembali dan penguatan ya. Begitu pula harapannya kepada Bapak Ibu semua, apa yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Bu Haji Septa bermanfaat ya.